Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ferdiansyah dengan NPM C1C023178. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saham, obligasi, dan strategi investasinya. Dengan mata kuliah analisis investasi dan portofolio dengan dosen pengampu Ibu Nikma, SE, MSI, AKSI, CRP, CPN. Baik, kemudian selanjutnya, apa itu saham? Saham adalah instrumen investasi berupa tanda kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan memiliki hak atas bagian aset serta pendapatan dari perusahaan tersebut. Saham juga merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer di pasar modal karena berpotensi keuntungannya menjadi yang sangat besar. Jenis-jenis saham itu ada dua. Yang pertama saham biasa atau common stock. Yang kedua itu ada saham preferred atau preferred stock. Untuk yang pertama saham biasa itu ada pemegang saham biasa memiliki kepemilikan di perusahaan dan berhak atas dividen tersebut. Tetapi pembagian dividen tidak dapat dijamin. Yang kedua itu memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga, jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa adalah pihak terakhir yang menerima pembayaran setelah kreditur dan juga pemegang saham preferred. Saham preferred atau preferred stock. Saham ini memiliki karakteristik gabungan antara saham dan obligasi. Pemegang saham preferred mendapat prioritas dalam pembagian dividen sebelum pemegang saham biasa. Biasanya tidak ada saham preferred ini biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham preferred ini biasanya lebih stabil dibandingkan dengan saham yang biasa, karena sering memberikan dividen yang tetap. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya sebagai bentuk pinjaman kepada investor. Dalam obligasi, penerbit pihak yang mengeluarkan obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga kupon dalam jangka waktu tertentu. Obligasi juga sering dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih stabil dibandingkan dengan saham karena memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga ataupun kupon yang dibayarkan secara berkala. Jenis-jenis dari obligasi itu sendiri ada tiga. Yang pertama obligasi pemerintah, yang kedua obligasi korporasi, yang ketiga obligasi daerah. Nah, untuk yang pertama itu obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dari negara. Untuk yang kedua itu umumnya memiliki resiko rendah karena dijamin oleh negara. Untuk obligasi korporasi itu yang pertama diterbitkannya oleh perusahaan swasta atau badan usaha milik negara yaitu BUMN untuk memperoleh dana tambahan. Memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding dengan obligasi pemerintah, tergantung pada kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga itu untuk obligasi daerah diterbitkannya oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur atau pembangunan dari daerah tersebut. Risiko tergantung pada kondisi keuangan pemerintah daerah yang menerbitkannya. Untuk strategi investasinya dari saham itu, yang pertama itu tidak ada strategi yang terbaik karena untuk semua orang, dikarenakan pilihan itu tergantung pada tujuan investasinya dan juga toleransi dari risiko tersebut. Untuk yang kedua itu investor jangka panjang bisa memilih value investing atau dividend investing. Yang ketiga itu ada trader jangka pendek bisa menggunakan swing trading atau day trading.
atau trading harian. Yang keempat itu ada diversifikasi portofolio, sangat disarankan untuk mengurangi risiko. Strategi investasi obligasi. Untuk yang pertama itu ada buy and hold. Buy and hold cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan stabil dan tidak ingin terpengaruh oleh fluktuasi harga. Laddering. Untuk laddering itu mengurangi risiko suku bunga dengan mendiversifikasikan tenor obligasi. Yang ketiga itu ada trading obligasi, memungkinkan capital gain lebih besar, tetapi lebih berisiko juga. Untuk diversifikasi obligasi dapat membantu mengurangi risiko dan juga memberikan kestabilan dalam investasi. Untuk kesimpulan dari presentasinya itu, saham dan obligasi ada adalah dua instrumen investasi utama dengan karakteristik yang berbeda. Saham memberikan potensi keuntungan lebih besar melalui capital gain dan dividen, tetapi memiliki risiko yang sangat tinggi karena fluktuasi harga. Sementara itu, dari obligasi menawarkan pendapatan tetap melalui kupon dan juga lebih stabil. Namun dengan potensi keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan saham, pemilihan antara saham dan juga obligasi tergantung pada profil dari risiko dan tujuan investasi. Investor yang agresif menginginkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang lebih cocok dengan saham. Sedangkan investor yang konservatif yang mencari kestabilan dan pendapatan tetap lebih cocok dengan obligasi. Untuk mengoptimalkan hasil investasi tersebut, investor dapat mengkombinasikan saham dan obligasi dalam portofolio mereka guna untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan juga keuntungan. Dengan strategi yang tepat, investasi saham dan obligasi dapat menjadi pilihan yang efektif dalam mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.